Oke, berjumpa lagi bersama saya Michael Golan pada aktivitas kali ini yaitu jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan masih sama yaitu menggunakan Cisco Network Academy. Di mana kita juga menggunakan paket tracer untuk menginvestigasi TCP/IP dan OSI model di dalam action atau action itu seperti apa yang ingin dilakukan, jadi mengidentifikasi apa yang dilakukannya itu. Objektif kita pada kali ini yaitu cuma dua, part 1 dan part 2. Hanya simple, hanya mengexamine HTTP web traffic dan mendisplaykan elements pada TCP/IP protocol switch. Jadi nanti di dalam ini di dalam TCP/IP kita akan display elemennya apa aja di dalam situ, kita hanya mendisplay. Oke. Kita belum login. Kita perlu login dulu. Ini. Mungkin pakai seperti biasa. Sudah kita klik oke. Oke, setelah itu selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini berhubung aku pakai dua, jadi aku close biar lebih enak tampilannya. Terus di sini adalah background, selanjutnya ada instruction. Di part pertama ada examine HTTP web traffic sesuai yang ada di sini tadi, yaitu part 1 itu examine HTTP web traffic. Oke, mari kita coba. Di dalam part 1 we will use paket tracer. Kita menggunakan paket tracer di mana simulasi modenya untuk menggenerate web traffic dan mengexamine HTTP. Oke. Switch from real time to simulation mode. Jadi di sini kita ada di pojok kanan bawah ini kita ada real time dan mode simulasi, di mana kalau kita ingin melihat lebih jelas bagaimana si web client dengan web server ini berhubungan, pengiriman pesan, atau lebih jelasnya pengiriman surat, seperti dari sini ke web server, dari web server ke web client, itu kita pakai simulation mode. Kita langsung klik simulation mode di dalam. Nah, setelah kita klik simulation mode, di sini ada list di mana ini nanti tertera yaitu time, waktu, terus last device seperti web client ke web server, berarti last device-nya web server. Terus berapa waktunya berapa, terus habis itu dari web server ke client itu berarti nanti output, nanti ada input, output pun nanti ada gitu. Oke. Langsung saja kita mengklik atau men-select HTTP from the event list filter. Jadi kita filtering dulu di edit filter. Nah, ini ada IP versi 4, versi 6 dan MIC. Nah, di sini kita tidak memilih IP4 atau IP6, tapi kita memilih MIC HTTP. Gitu. Setelah itu kita close. Nah, di sini ada menu reset simulation untuk mengulang simulation. Ini untuk play controls, sudah untuk mengeplay. Jadi ini sudah saya jelaskan. Ini event list, terus ini ada show all and one atau all atau none, di mana kita bisa lihat men-show dari sini ke sini aktif, tapi untuk melihat pergerakannya gitu. Selanjutnya step 2, menggenerasikan web HTTP traffic, di mana kita pada simulasi ini diminta untuk menggenerate ke web dari web client. Jadi kita harus klik web client dulu.
Di web client ini ada config, desktop, programming, dan attributes, di mana yang kita butuhkan adalah desktop. Klik di desktop tab and click the web browser icon. This is a web browser icon. Kemudian kita ketikkan URL yang sudah tertera pada contoh. Kalian bisa lihat di sini sudah sama persis. Oke, kita matikan supaya tidak mengganggu tampilan. URL-nya adalah www.oc.lsc.local. www.oc.local dan kita klik go. Kita klik go. Oke. Setelah kita klik go, sebelumnya tadi saya klik show biar bisa langsung tertampil, atau misalkan kalau kalian habis klik go klik show juga sama aja bisa. Jadi di show all in one tuh ada event list, filter, visible event. Di sini ada tertera banyak sekali yang tadi tertera di web client. Nah, kita go, kita lihat dengan cara klik capture atau forward 4 times, 4 kali. 1 kepada web server, kemudian kita klik lagi. 2 dari web server ke client, yaitu output, di input kita output. 3 ini ada keterangan, terus 4 kita kembalikan lagi. Oke, itu tadi langkah-langkah atau secara gampangannya, yaitu bagaimana kita mengkonekkan dari web client ke server. Jadi kita lambangkan seperti surat, ada input, kita kasih surat, oke, web server, wah ada surat ini dari web client, langsung kasih output atau kasih respon dari web server output. Selanjutnya oke, yang terjadi ketika kita klik adalah kembali atau ya tadi input dan output. Step 3 adalah mengeksplor contents of HTTP packet, di mana kita akan mengeksplor kontennya, di dalamnya ada apa aja. Nih, di sini tadi diklik ya, dari web client kita klik. Di sini ada OC model. Oke. Dalam OC model ini tertera ada device, yaitu kita klik tadi web server, add device-nya web server, source-nya web client, dengan destination IP address 192.168.1.254, di mana setelah itu kita melihat 2 layer. Saya jelaskan lagi, in layers dan out layers. In layers dan out layers. Kemudian ini ada keterangan fast Ethernet received the frame atau sudah diterima. Di sini ada layer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dimana ini seperti koneksi atau hubungan timbal balik, dimana kalau layer 1 oke, kita terima ke sini. Oke, ke layer 2 yaitu ada Ethernet header. Jadi kayak surat. Jadi dalam surat tuh ada boxnya tuh kita buka. Nah, buka tuh isinya ada ini Ethernet 2 header ini, atau dalam box tuh ada surat tuh kepada siapa, namanya siapa, alamatnya di mana. Terusnya di dalam isi surat itu terdapat keterangan. Nih, layer 3 itu keterangan. Kemudian dalam keterangan itu terisi apa, untuk surat ini bertujuan untuk dengan maksud untuk selanjutnya. Setelah itu dalam keterangan itu juga ada namanya isi. Nah, di sini jadi gambaran ini semua hampir sama dengan
kalau kita menerima paket. Kita buka satu-satu, itu isinya apa. Tuh. Selanjutnya, setelah kita mengeksplor OSI model, kita lihat di sini lagi, yaitu ensure the OSI model tab is select. Sudah saya jelaskan ya tadi, outliers, terus HTTP client sends a HTTP request, ini tadi send a request. Terus kita lihat di sini ada port, ada UDP, ada IP address, ini IP address-nya, destination-nya ke 192.1.1. Terus ada layer 2 Ethernet, bikin nomornya layer 1 Ethernet. Destination IP sudah tadi 1254. Oke, setelah itu kita akan lihat outbound PDU atau out itu keluar, atau PDU keluar, atau output PDU detailsnya. Di sini PDU format reflective of the layer within the TCP/IP model, atau mencerminkan layers atau layer sub dari TCP/IP model yang harusnya bersub. Nah, ini ada sub 1, 2, 3, 4 layer 6 layer. Selanjutnya kita mengidentification the TCP and OSI model in action. Jadi pada kali ini kita part 2 itu di sini kita lihat lagi display element of the TCP/IP protocol suite. Nah, kita akan mendisplay, jadi kayak lihat dalamnya itu apa di dalam OSI model, di dalam TCP/IP protocol. Semen tadi sudah, yaitu pada saat kita mengkonekkan ini dan kita display elemen. Ada di sini lengkap yang kalian bisa baca semua, tapi ini kita close agar tampilan enak. Oke, mari kita jelaskan, kita lebih masuk lagi secara singkat saja, tidak secara detail, namun kita bisa memahami. Yaitu pada outbound PDU details itu ada PDU format atau format PDU, di mana pada format PDU ini yaitu Ethernet 2 pada Ethernet 2 section. Ini list pada IP-nya, ada range-nya dari 0 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 20, 24, dan seterusnya dalam satuan bits per second. Bits. Kemudian setelah itu kita ada UDP. Pada section UDP ini juga ada range-nya dari 0, 16, sampai seterusnya. Ada DNS header, list sama seperti IP tadi. DNS query itu sama seperti UDP. Kemudian DNS answer sama seperti IP. Satuannya mereka bits. Selanjutnya kita lihat di Ethernet 2 ada namanya Preamble dan dash IDDR 006 1047CA4DEE. Ini merupakan bagian details dari Ethernet 2. Demikian pula bagian details dari IP, yaitu ada pair, THL, DCSP, TL, dan lain sebagainya. Kali ini kita hanya review singkat atau menjelaskan singkat isinya itu apa di dalam IP. Dalam IP di web server, device web server. UDP ada source, destinationnya ke destinationnya itu berarti 1025, length-nya 40, checksum-nya 10, 0, data variable length, terus ada
Ini ada transactions, ada OPC, OD, RIC, NS count. Itu DNS query, ada namanya, nama variabel length, www.oc.local. Seharusnya sama juga, di atas juga harus ada. Nah, ini ada IP juga, src IP. IP-nya itu sama. Ini ada namanya juga, variabel length, oc.local. Kelas 1, type 1, length 4. IP-nya juga sama. Itu penjelasan singkat, atau kita lebih mengerti secara singkat mengenai outbound PDU details. Dari kata out, yaitu out keluar, hasil input ketika website klien ke web server. Oke, lanjut. Buat common, oke, srcp dan dstip at layer 3, srsd dan dstip yang sudah saya tuliskan tadi nih, src dan dstip. Ini sudah sesuai ini ya, sudah tertera semua di sini, sudah dijelaskan. Saya kasih penjelasan secara singkat, satuan isi, namun belum secara detail. Oke, selesai. Klik outbound video details. Oke, terus part 2, mendisplay elements TCP/IP protocol suite. Oke. Selanjutnya pada outbound kita sudah melihat isinya atau dalamnya. Selanjutnya kita lihat inbound PDO details. Pada inbound PDO details itu sama dengan outbound, tapi ini dari inbound-nya atau dari masukan, ini keluaran, betul. Sedikit berbeda karena dari masukan itu kita ada, kalau elemen masih sama, Ethernet, IP, UDP, DNS, DNS query, namun tidak ada DNS answer. Out itu berarti artinya keluar, output, yaitu ada DNS answer. Jika inbound itu tidak ada umpan balik. Jadi kalau dari sini ke client, ke web server, ada DNS answer atau dijawab, oh oke, masuk sini. Itu masih sama, range IP, range UDP, DNS header dan DNS query dengan variabel juga, nama variabelnya www.oc lokal yang sudah kita set tadi. Terus di sini juga src IP dengan kode yang sama, IP destination IP-nya ke sini dari 192.168.1 ke destination IP tersebut. Ethernet type. Oke. Kali ini kita hanya menjelaskan, atau saya hanya mendeskripsikan mengenai dua model tadi, yaitu part 1 examine dan part 2 display element. Begitu. Oke, mari kita coba baca ini. Bagaimana kita tadi ya sampai oke, display view additional event. Oke. Setelah ini selesai, yaitu cuma hanya nih, saya tunjukkan saja biar kalian bisa. Oke. View additional event. Ini kita close tadi, ini harus kita close. Terus kita ini penjelasan mengenai show all one ya. What additional event types are displayed? This extra, ini penjelasan semua mengenai yang ada di sini. Nih, yang sudah saya jelaskan tadi, show all itu untuk melihat semuanya yang ada di web kontrol tersebut, perpindahan tersebut. Klik
the outbound tadi sudah kita klik. Terus informasi apa yang ada di dalam outbound DNS query section tadi juga sudah kita lihat. Nah, outbound DNS query itu ada nama, ada tipe, kelas, terus ada data TTL dan length. Begitupun juga seterusnya kita ada klik DNS, event list, advis PDU, capture. PDU tadi udah semua saya jelaskan. Value list next to alamat ke DNS answer section details. Terus the value alamat DNS answer. Kita lihat di sini alamat. Nih alamatnya www.osilokal ke IP sekian. Gitu. Selanjutnya, find the first HTTP event, click HTTP event immediately following. OSI model, kita lihat di layer 4. Nah, di sini merupakan kenapa kebalik atau berkebalikan 1025 ke 53 1025 karena seperti cermin ini kita ibaratkan seperti cermin di mana ya pasti dibalik. Kalau web client ke server ke web client itu pasti inputnya akan terbalik, tapi sama seperti dari A ke B, dari B ke A itu kan mesti A B, B A. Ini pun juga sama A B, B A, tapi tetap sama seperti apa ya, hubungan kita chatting dengan seseorang, kita juga akan dibalas chatting tersebut yang kita sebut. Oke, challenge question ini kalian bisa baca terus kalian bisa jawab challenge questionnya. Aku rasa cukup untuk penjelasanku kali ini, yaitu penjelasan singkat mengenai bagaimana web client dan web server itu berkomunikasi, kemudian komunikasi apa yang mereka lakukan pada saat bersamaan. Dan kita bisa lihat tadi di OSI model itu isinya, kemudian kita bisa mendisplay elemen-elemen seperti Ethernet, IP, UDP, DNS header, query ke output atau yang dihasilkan web server sudah sama dengan tambahan DNS answer. Untuk itu aku rasa saya cukupkan untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan di sini juga merupakan sebuah kayak ilustrasi tapi bukan realita tadi, mudah dipahami dan mudah dikerjakan melalui Cisco Packet Tracer, dan kalian pun juga ada seperti tutorialnya di dalam Cisco Activity. Ini juga dapat kita play lagi. Share client, input bound, terus kita ada ini output yang ada DNS answer. Gitu. Kita bisa melihat kalau di sini juga ada keterangan from web client, tipenya TCP. Kemudian gimana kalau sampai sini? The first name client, modelnya PC, PT, port, link. Gitu. Sini ada waktunya berapa ke klien, dari klien ke server, dari server ke klien, demikian pun juga sebaliknya. 11 detik, 12 detik. Karena ini hanya sebuah simulasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.